warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Fajar 4869. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar bersama-sama bagaimana cara membuat absen online per kelas ya. Nah, di video saya sebelumnya itu kan bikinnya untuk seluruh kelas ya, umum. Nah, kalau sekarang ini adalah untuk bikinnya per kelas, juga cara merekap per bulan. Nah, jadi nanti di akhir kita akan belajar cara merekapnya ya, merekap per bulan. Oke, kita langsung aja ke intinya. Seperti biasa, langkah pertama kita buka Google Chrome ya. Buka Google Chrome, kemudian biasa ke Google Drive, kemudian di Google Drive kita ke tambah ini yang baru. Nah, kita supaya lebih gampang ya, jadi sebelum ke bikin itunya kita bikin folder dulu ya, bikin folder. Nah, ini kan nanti kita kasih nama aja, misalnya daftar hadir berkelas misalnya ya. Jadi di sini di folder ini nanti kita bikin daftar hadir sebanyak kelas yang kita ajar ya. Kemudian kita klik buat. Nah, daftar hadir per kelas ya. Nah, ini ya, sini kita. Nah, di dalam folder itu kita bikin baru lagi, kemudian seperti biasa kita ke Google Formulir ya. Klik ini. Nah, kemudian ya, kita biasa bikin sebuah judul ya. Misalnya daftar hadir tematika 9 ya. Kelas 9 ya, 9A berarti misalnya ya. Kemudian ininya judulnya kita klik ini biar sama. Nah, itu ya, ini sama ini diklik biar sama nanti. Kemudian deskripsinya boleh kita isi, boleh juga kita abaikan juga ke apa ya. Kita langsung aja ke ini ya. Nah, bedanya kalau yang video yang pertama itu video tentang bikin daftar hadir umum ya. Nah, jadi di sini untuk daftar hadir per kelas kita bikinnya ya per kelas. Jadi daftaran siswanya kita yang input. Nah, gitu. Misalnya kita di sini kasih nama ya. Nama. Nah, kita pilih yang drop down. Nah, drop down. Kemudian di opsinya, nah seperti ini kita masukkan nama siswa per kelasnya. Ini kan 9A, jadi kita masukkan siswa kelas 9A. Nah, jadi sebelumnya Bapak Ibu harus siapkan dulu daftar siswanya ya. Di sini saya sudah menyiapkan di berupa Excel. Nah, ini adalah daftar siswa kelas 9A. Kita akan copy aja nama-namanya, copy ya. Kemudian ya kita paste ke tadi, nah sini paste. Nah, udah, ini adalah daftaran siswa kelas 9A. Ininya ingat ya, ini drop down ya, biar nanti gampang, tampilannya sederhana. Nah, ini wajib diisi ya, wajib diisi. Kemudian kita tambah. Nah, yang kedua kita masukkan kehadiran ya, di sini keterangan. Nah, keterangan kita ini pilihnya pilih yang coba yang kotak centang ya, kotak centang aja biar bervariasi. Tadi kan yang ini yang nama tadi drop down, nah, sekarang kita gunakan yang kotak centang. Kemudian opsinya kita masukkan kehadiran, contoh misalnya kehadirannya hadir, enter,
sakit, terus izin ya, izin. Nah, untuk alfa jangan diisi ya. Nanti biar bisa kita gunakan sebagai rumus ya. Udah jadi 3 aja, hadir, sakit, izin. Nah itu ya, ini aja diisi. Nah udah 2 ini aja ya. Jadi pertama nama, yang kedua adalah keterangan kehadiran ya. Ke pengaturannya ininya jangan kita emailnya jangan ditampilkan ya. Nah di sini pesan konfirmasinya ya, Bapak Ibu bebas. Jadi nanti setelah siswa mengisi daftar hadir nanti akan ada tulisan. Nah di sini bebas tulisannya ya. Misalnya terima kasih Ananda telah mengisi daftar hadir pada pembelajaran hari ini. Nah sama gitu, kita kasih kuisnya jangan ya. Ini bukan kuis ya, jadi udah bukan soal, jadi udah gini aja ya. Udah simpan, udah selesai. Nah nanti biasa kita bikin link ya, linknya. Nah nanti link ini kita berikan kepada siswa pas setiap kita mau melakukan pembelajaran ya, salin lalu kirim ke siswa. Kemudian untuk melihat tampilannya biasa ini ya. Nah ini review, terus hijau klik ini. Nah ini adalah tampilan nanti ketika siswa mengklik link tersebut. Nah di sini nanti akan muncul daftaran nama siswa kelas 9A. Nah, jadi siswa tinggal pilih aja. Nah ini adalah daftaran siswa. Misalnya siapa, pilih siapa. Nah, Adi, klik Adi. Kemudian hadir, udah kirim langsung. Nah gitu ya, itu untuk absennya. Kemudian setelah misalnya sudah sebulan kita pertemuan ya, kita ingin merekapnya. Nah bagaimana cara merekapnya? Oke, kali ini kita langsung coba bagaimana cara merekap. Maka pertama kita buka dulu di Google Drive ya. Kita ke Google Drive, kemudian kita cari file daftar siswa daftar hadir yang akan kita rekap. Itu adanya di folder tadi ya, kalau kita bikinnya per folder. Nah, kemudian kita cari yang akan kita rekap, kelas mana aja yang akan kita rekap. Oke, saya ambil contoh kelas 9D. Nah ini klik 9D. Nah ini adalah daftar hadir kelas 9D. Nah, daftar hadir kelas 9D. Kemudian setelah itu kita duplikat ini ya. Kita duplikat file ini, klik yang ini, klik yang duplikatkan, duplikasikan ini. Klik. Ini ada copy ya, ini yang asli, ini yang copy, yang duplikat. Kita rename atau ganti nama ya, ganti hasil absen maksudnya. Kemudian kita kasih warna sesuai dengan pertanggal pertemuan ya. Kalau yang belum, ini contoh tanggal 29. Nah begini ya, biar gampang nanti pas kita merekap pertanggalnya ya. Kita kasih warna. Nah ini kasih warna sini ya. Nah yang ini ya, gambar ini klik dan nah jadi ini udah ada 3 pertemuan ya, tanggal 29, tanggal 30 dan tanggal 4 sekarang. Nah, kita akan rekap ini, coba menghitungnya. Kemudian setelah itu kita bikin lagi sheet baru. Nah dengan cara ini tambah ini ya, tambah ini. Nah, ini ada sheet 3. Nah, di sini kita bikin format bebas. Nah,
contoh misalnya pertanyaan nomor dulu ya, sini nomor, kemudian nama, kemudian di sini kita coba bikin misalnya pertemuan, misalnya pertemuan ke, nah, misalnya pertemuan ke berapa, misalnya dalam satu bulan itu kita ada 4 pertemuan ya. Di sini kita bikin pertemuan ke-1, sini pertemuan kedua, ketiga, sini dan keempat ya. Nah, ini ada 4 pertemuan. Biasa kita rapikan dulu ininya, di setting dulu biar rapi, kecil, nama diperpanjang, ininya kita di margin, kemudian center yang ini ya, ini blok, terus ini. Nah, kemudian di sini jumlah itu kita nanti akan menghitung berapa jumlah kehadiran ya, hadir, kemudian sakit, kemudian izin, kemudian alfa ya. Nah, gitu. Kita rapikan dulu ininya, kita blok, kita gabungkan dengan yang ini ya. Kemudian kita blok ininya, kemudian yang ini juga kita gabungkan, bagian center, klik yang ini, blok dulu, klik yang ini, kemudian kita blok semuanya ini, kemudian kita kasih garis, nah, biar kelihatan, nah itu, kemudian kita ketengahkan, ambil yang ini pilih yang tengah, nah kita tengahkan yang ini, kalau yang ini kita ambil yang ini ya, ambil tengah ini. Nah, gitu. Jadi nanti ada nomor, nama, pertemuan ke-1 sampai ke-4. Misalnya ini dalam 1 bulan ada 4 pertemuan ya. Nah, itu. Nah, setelah itu kita kasih nomor ya. Nomor 1 sampai berapa jumlah siswa per kelasnya. Nah, itu. Kemudian kita kopikan nama siswa ini di file Excel kita ya. Jadi Bapak Ibu persiapkan dulu nama-nama siswa ya per kelasnya. Ini kan kelas 9D, saya punya data kelas 9D ya. Nah, di sini ada, kita kopikan aja nama siswa kelas 9D. Copy, ini kita paste atau tempel. Oh, ini ke bawah ya. Ini kita hapus aja. Ini ke bawah. Kita hapus garis. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2. Kita tarik aja. Jadi ada 37 siswa ini ya. Tarik. Nah, itu ya. Kalau kita mau pakai garis-garis, pakai garis biar kelihatan. Nah, pakai garis ke sini. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu baru di sini kita sekarang bermain dengan rumus ya. Nah, untuk menghitung berapa kehadirannya kita gunakan rumus if error ya. Jadi di sini kita ketik ya, sama dengan if error yang udah ada ini, klik if error. Kemudian kita gunakan yang namanya rumus VLOOKUP. VLOOKUP yang ada ini, VLOOKUP. Nah, kemudian kurung tutup, kurung buka, klik nama siswanya ya, itu aja, klik yang ini ambil koma, klik, kemudian titik koma, kemudian kita buka tadi absen yang udah kita warnai ya, sini receipt yang ini yang hasil absen kita buka. Contoh kita akan menghitung tanggal 29 atau ini pertemuan pertama ya, kita blok ininya, artinya kita blok. Nah, kita blok hasil absen, kemudian kita tekan F4 ya, F4, kemudian titik 2, kemudian kolom berapa yang akan kita hitung, yaitu kolom kedua kan, yang ini kolom ke-1, ini kolom kedua, berarti kita di sini ketik angka 2
Nah, kolom kedua, kolom keterangan ya. Tuh. Kemudian titik koma, kemudian tulis atau ketik file C ya. Kemudian kurung tutup, kemudian titik koma, kemudian tulis alfa ya. Ingat pakai tanda petik dulu, petik tanda petik alfa ya. Petik 2 lagi, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Nah, jadi di sini berarti atas nama Ade Abdul Komar pada tanggal 29 atau pertemuan pertama itu alfa dia ya, tidak hadir, tidak mengisi. Berarti kalau udah tinggal tarik aja ke bawah, tarik. Nah, nanti akan otomatis terisi, ya kan? Seperti ini yang tidak ngisi ya. Nah, ini kan yang hadir. Nah, ini yang hadir. Oke ya. Nah, ini pun sama ya. Sama sekarang pertemuan kedua, yaitu tanggal misalnya tanggal 30. Ya, tanggal 30 sama kayak tadi. Sama dengan if error nah, ya, VLOOKUP kemudian klik nama siswanya, kemudian titik koma, kemudian kita buka lagi hasil absen yang ini, kita copy lagi atau blok lagi yang ini ya. Ini kan pertemuan yang kedua tanggal 30. Klik sampai sini ya. Kemudian kita tekan F4 dalam keyboard, kemudian titik koma lagi, angka 2 lagi, itu menandakan kolom yang ini, kolom yang kedua ya. Nah, ini yang kolom kedua, titik koma lagi, ketik file C ya, file C, kurung tutup, titik 2 lagi, ketik lagi tanda petik alfa ya, kurung tutup, enter. Nah, jadi kita tarik lagi ke bawah ya. Nah ya, jadi ya ini perbedaannya kan ada yang ini pertemuan kedua hadir gitu. Terus kita pertemuan ketiga sama ya kayak tadi, sama dengan if error kurung buka VLOOKUP, terus kurung buka lagi, klik namanya, titik koma, kemudian kita buka lagi tadi ya hasil absen yang sudah kita copy. Sekarang pertemuan ketiga, misalnya ini tanggal 4 ya, kita blok dari sini sampai ke sini. Nah, kemudian tekan lagi F4 dalam keyboard. Nah, terus titik 2 ya, titik koma, kemudian tekan atau masukkan angka 2 ya, itu sebagai ini ya, keterangan kolom yang kita blok, yaitu kolom yang kedua ini, yang kedua. Kemudian titik koma lagi, tulis file lagi, kurung tutup, titik 2 lagi, titik koma lagi, tanda petik 2, titik alfa, titik 2 lagi, kurung tutup, enter. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Nah ya, ini kan bervariasi. Nah, itu untuk cara merekap tiap pertemuan ya. Dan seterusnya, ini pertemuan keempat sama gitu. Ini kebetulan baru 3 pertemuan ya, jadi kita 3 aja dulu ya.
jalannya sama. Tuh. Itu untuk menghitung rekapan ya. Kemudian kita lanjutkan cara menghitung berapa jumlahnya ya, jumlah hadir, jumlah alfa, jumlah sakit gitu. Nah, di sini di kolom jumlah. Nah, di sini kita gunakan rumusnya, rumus COUNTIP ya, sama dengan COUNTIP. Nah, ini ya ada COUNTIP. Kemudian kita blok ininya, ranknya ya, kita blok dari pertemuan 1 sampai pertemuan keempat ya. Kemudian titik koma ya. Kemudian misalnya hadir, klik aja hadir yang ini, klik hadir, tekan F4 ya, kurung, tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi 0, betul kan, ini Ade Abdul Komar belum hadir sama sekali, jadi 0. Kita tarik ke bawah lagi. Nah, udah ada kan sekarang hadir ya, udah ada berapa kali hadirnya ya. Ini juga sama ya, jadi sama dengan COUNTIP kurung buka rank, yaitu blok ini, blok jumlah kehadiran atau pertemuan, titik koma, kemudian klik sakit, tekan F4 pada keyboard, kurung tutup, enter. Nah, ya. Nah, terus untuk sakit juga sama ya, sama. Kunci blok yang ininya, titik koma, klik izinnya atau mau diketik juga sama ya. Kemudian F4 dalam keyboard tekan, kemudian tekan kurung tutup, enter. Tarik lagi ke bawah kalau sudah satu. Nah, kemudian sekarang yang alfa, alfanya sama dengan COUNTIP. Nah, COUNTIP kurung buka blok rank ini, titik koma, klik alfanya, tekan F4 pada keyboard, kemudian kurung tutup, enter. Nah, ini kan 3 ya, jumlah alfanya 3. Nah, kemudian tekan ke bawah. Udah beres. Nah, jadi ini alfa ya. Ini jumlah alfa tiap orang, tiap siswa, ini izin, sakit, dan kehadiran. Nah, mungkin untuk kali ini cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.